Ketika digabung dengan Bang Dul, itu bisa 30-an% di hasil survei terakhir. Karena memang tingkat keterkenalan dan kesukaan orang Betawi, orang Jakarta kepada Bang Dul itu sangat tinggi. Jadi wakil gubernur ini memberikan kontribusi yang besar terhadap upaya untuk mendongkrak elektabilitas dari Pramono Anung. Tetap aja ya. Cinta itu nggak bisa berubah gitu. Jadi sama seperti kasusnya Ridwan Kamil. Tiba-tiba dia ngaku-ngaku sebagai Jackmania gitu. Jam tangannya juga udah oren, bajunya oren nantinya. Tapi tetap hatinya kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin ketika kemarin Persib menang, dia mungkin sedih depan kamera. Pas pencalonan beliau, saya pesimis. Saya sempat pesimis hari pertama itu. Kenapa harus Pram gitu? Kalaupun kita PDIP harus kalah, udah tahu kalah nih melawan Ridwan Kamil yang super begitu tinggi elektabilitasnya dan didukung oleh 13 partai politik gitu. Kenapa kita harus memilih Pram? Kenapa kita tidak memilih Ahok saja? Mending kita kalah karena Ahok kalah lebih terhormat dibanding dengan kalah dengan orang yang kita anggap selama ini tidak mumpuni gitu loh. Itu pikiran orang-orang saya dan teman-teman saya yang tidak mengenal tentang Pram. Selama ini kan kita hanya tahu Pramono Anung sebagai sekretaris kabinetnya Jokowi dan nggak pernah ngomong di depan media gitu loh. Ya paling di lingkup kantornya saja gitu. Yang banyakan ngomong juga banyakan sekretaris negara, bukan sekretaris kabinet. Sekretaris kabinet hanya mengurusi internal rapat kabinet saja. Administratif gitu. lah ya. Ternyata setelah beberapa hari setelah pendaftaran di KPUD, kemudian Pramono kan ngomong di Najwa Shihab itu. Nah, pikiran saya sedikit banyak berubah tentang minimal pribadinya gitu. Oh ternyata omongannya ini gampang ditangkap, programnya ini nggak ribet gitu. Sama relevan lah itu dengan pernyataannya dan rekam jejaknya Pramono Anung. Setiap Persija melawan Persib Bandung, dukungannya selalu jatuh kepada Persija dan dibuktikan oleh tweetnya beberapa tahun yang lalu. Apa kabar John? Aduh, lama nggak ngobrol kabar, kita di sini ya. Baik-baik ya. Selamat datang lagi di podcast Gusi Brawijaya. Terima kasih sudah mengundang, Pak. Sibuk-sibuk ini nih ya. Cuit-cuit nih. Oh iya, itu kan tiap saat itu. Tiap saat ya. Akhirnya sehari bisa berapa cuit? Ya tergantung mood aja, Pak. Tergantung isu juga gitu. Nah, soal bicara isu nih. Ini yang isu yang menonjol di, kita ngomongin pilkada lah ya, pilkada Jakarta ini yang menonjol apa sekarang di media sosial? Di pilkada Jakarta? Ya paling ya sebatas Persija dan Persibnya Jackmania lah. Oh gitu ya? Kan ada pendatang tuh yang dari sebelah. Yang dari kalah, biru, Ridwan Kamil lah yang gitu dulunya dia biru banget, tiba-tiba pengen jadi oranye banget gitu loh. Terus habis itu isu soal transportasi juga, lapangan pekerjaan, ada banyak sih, menarik juga, termasuk isu tentang sosial, agama yang kemarin tuh yang dibahas, terus tentang suku gitu. Ya banyak yang dibahas di media sosial, Pak itu. Tapi kan tertarik yang itu tuh soal Persija itu gimana? Oh iya. Tanggapan netizen gimana sih itu soal Persija itu? Ya gimana ya, orang kan kalau dilihat dari rekam jejaknya memaksakan seseorang fans, taruhlah fans dulu gitu, tiba-tiba berpindah klub itu kayaknya sesuatu yang mustahil. Kayak saya nih Pak, saya beberapa kali ditawarin oleh teman saya pindah klub, mungkin bercanda atau serius nggak tahu ya. Tapi di dalam bercanda tuh ada keseriusan biasanya. Klub gitu. idola gitu ya? Iya, teman saya dari Manchester United, fansnya MU, lo mau pindah nggak ke MU nih gitu? Ini gue kasih jersey ori gitu. Nggak bisa dibohongi hati itu. Jadi walaupun Arsenal dibantai oleh Barcelona, Bayern Munchen sampai 5-0 gitu, tetap aja ya. Cinta itu nggak bisa berubah gitu. Jadi sama seperti kasusnya Ridwan Kamil, tiba-tiba dia ngaku-ngaku sebagai Jackmania gitu. Jam tangannya juga udah oren, bajunya oren nantinya. Tapi tetap hatinya kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin ketika kemarin Persib menang, dia mungkin sedih depan kamera. Di kamar beda lagi pasti itu. Yes. Menang gitu. Jadi nggak bisa ya sebuah ketertarikan, keberpihakan itu hanya dimunculkan dari atribut gitu ya. Iya, nggak bisa, hati itu nggak bakal bisa bohong. Kalau mulut mungkin bisa. Apalagi fans bola. Laki-laki itu nggak bakal mau pindah ke klub kesukaan. Biasanya begitu, Pak.
Berarti harus ditanya dari Ridwan Kamil, sebenarnya hatinya ke Persija atau ke Persib? Ya pasti gitu jawabannya Persija, ya nggak mungkin. Iya. Mau blunder itu. Tapi bisa jadi kalau nanti udah berubah, ada perubahan, misalkan kalau dia menang yang kan ngomongnya Persija melulu ya. Tapi kalau misalkan dia kalah ya mungkin ada kemungkinan balik nggak gitu ya? Iya pasti ada kemungkinan balik. Kalah ngapain lagi emang? Ya kan dia kan tetap jadi orang Bandung, dia tetap jadi orang Sunda gitu. Iya. Ya Sunda ya Persib Bandung gitu. Jadi bisa dikatakan Persija. Kecintaan dia ke Persija itu untuk kebutuhan politik aja gitu ya? Oh ya jelas. Jakarta ini kan identik dengan Macan Kemayoran Persija. Iya, ikonnya bola itu ya. Sebagian besar anak-anak Jakarta itu adalah fansnya Persija Jakarta. Jadi mau nggak mau hatinya harus diambil. Susah memang mengambil hatinya, apalagi kita ini dulunya dari grup rival Persib Bandung. Iya. Ini kan rival yang sangat sengit antara Persija dan Persib. Di mana-mana kalau mereka ini ketemu, kalau nggak ngontok-ngontokan ya nggak mungkin lah, mustahil nggak ngontok-ngontokan gitu. Makanya pemainnya pun bahkan pemain-pemain sepak bolanya itu pakai kendaraan Barakuda tuh, dipakai kendaraan militer yang anti peluru bahkan dibawa ke stadion, takut untuk menghindari kerusuhan gitu. Bahkan ada dalam beberapa momen stadion itu dikosongkan, nggak boleh ada penonton karena takut ada kerusuhan, atau tidak boleh kalau mainnya di Bandung tidak boleh ada fansnya Persija untuk menghindari kerusuhan. Kalau mainnya di Jakarta tidak boleh ada fansnya Persib Bandung. Jadi memang konstelasi yang sangat panas ini, ya fansnya Persija pasti akan menganggap bagian dari Persib sekecil apapun ini sebagai sebuah musuh. Itu apalagi calon gubernur. Emang mau mereka dipimpin oleh seorang Viking atau Bobotoh? Gak bakal mau. Gitu. Padahal jumlah populasi Persija, fan Persija itu banyak ya? Banyak banget. Bukan hanya di Jakarta, di Bekasi, Depok sebenarnya. Walaupun itu udah Provinsi Jawa Barat, tetap aja daerah itu kan diasosiasikan sebagai Jakarta, termasuk Tangerang juga. Gitu. Jadi basisnya emang luar biasa besar. Bahkan kayak saya juga dulu, saya tuh suka Persija walaupun saya tinggal di Medan, di Sumatera Utara gitu. Tapi tetap pilihan nomor 1 hati saya itu di PSMS Medan, nomor 2 Persija. Kalau Persija main melawan Persib Bandung, saya selalu mendukung Persija gitu. Karena dulu ada Bambang Pamungkas di sana gitu. Sama relevan lah itu dengan pernyataannya dan rekam jejaknya Pramono Anung. Setiap Persija melawan Persib Bandung, dukungannya selalu jatuh kepada Persija dan dibuktikan oleh tweetnya beberapa tahun yang lalu. Jejak digitalnya. Iya, jadi dia tidak repot menghapus jejak digitalnya. Nggak ada klarifikasi lagi di situ. Emang saya dari dulu mendukung kok gitu. Kalau Ridwan Kamil kan beberapa kali harus meminta maaf ya. Bagaimana dulu saya lahir di Bandung, saya orang Sunda, pasti mendukung Persija, Persib. Gitu. Capek nyebokinnya. Capek nyebokinnya bos. Itu. Karena banyak klarifikasi ya. Banyak klarifikasi, belum lagi soal tweet tentang susu itu. Tapi itu udah melebar ke sana lah sebelah. Ya kita bicara pilkada lah. Ini kan menjadi isu yang menarik loh. Ya kan? Iya. Kalau nggak salah kan Mas Pram itu bilang ya, kita pilkada ini dengan riang gembira lah. Nggak perlu bawa etnis, nggak perlu agama. Iya. Tapi tetap aja loh masih loh dimunculin kayak gitu loh ya. Iya, ya mungkin gini ya Pak ya. Kalau kita membahas tentang isu SARA, suku agama ras dan sebagainya gitu, itu mungkin cara kampanye yang kosnya paling murah. Betul. Jadi mau nggak mau harus dipakai cara itu. Begitu lawan sudah, mungkin gini, Ridwan Kamil mungkin melihat, oh Pramono Anung dan Rano Karno, mereka itu udah declare kalau mereka itu akan mengakui dan mengadopsi dan minimal mengakui dulu apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan, Ahok, Foke dan pendahulu-pendahulunya untuk diteruskan juga gitu. Jadi semua diakomodir. Jakarta ini dibuat sebagai bukan keberlanjutan tapi kesinambungan gitu loh. Ada sinergi dari yang dulu-dulu gitu. Selainnya kalau itu merevitalisasi program yang udah bagus. Iya, yang udah bagus dilanjutkan. Mereka juga tidak mengatakan program ini salah gitu. Program itu salah. Termasuk soal JIS, lagi-lagi ke sepak bola gitu. Ketika Dharma Pongrekun mengatakan, saya ingin menggratiskan JIS untuk Persija Jakarta, Rano Karno memilih enggak. Ya, itu luar biasa tuh. Saya suka tuh. Kenapa dia bersikap? Padahal tawaran gratis ini kan menggiurkan sebenarnya. Betul, iya.
wah enak nih buat fans Persija nanti nonton kita nggak perlu bayar. Buat Persija nggak perlu bayar stadion lagi untuk sewa gitu. Tapi Rano Karno mengatakan hal yang lebih logis begini. Saya jelas tidak akan menggratiskan JIS kepada Persija. Tapi saya akan membuat sewanya lebih murah. Itu. Kemudian saya akan mempermudah akses transportasi. Ini yang paling penting. Kan ke JIS itu kan akses transportasi umum sangat sedikit. Parkirnya mana hanya untuk 2.000 mobil saja. Nah ini tuh yang perlu diperbaiki. Jangan sampai JIS yang udah dibangun berapa triliun rupiah ini, yang dulu tuh dari PEN gitu kan, sia-sia. Jangan sampai sia-sia terbengkalai gitu. Dan Persija kan belum punya home base. Betul. Selama ini home base-nya di mana? GBK kadang-kadang itu pun sewa juga. Kalau nggak di Patriot Chandra apa tuh yang di Bekasi itu? Oh iya, Stadion Patriot. Kadang di situ. Kan gimana sih yang namanya Jakarta? Ya kandangnya harusnya Jakarta dong. Dulu jangan punya di Lebak Bulus, sekarang udah digusur. Iya. Dan rencananya kan memang membangun untuk Persija itu stadion. Jadi ya kembalikan ke Persija saja, Iya, gitu. Iya. Menarik sih kalau. Dan Ridwan Kamil kan ada rencana mau membangun stadion baru katanya. Untuk Persija. Kenapa sih tidak JIS aja sih gitu loh? Kalaupun ada problem di sana, bukan berarti stadionnya itu kita tenggelamkan, tapi problem yang ada itu kita selesaikan. Problem yang paling utama pasti akses transportasi. Ya tinggal bangun, kalau mau bangun LRT ke sana kan mudah, seperti yang biasa-biasa ini. Gitu. Atau disambungin dengan KRL ya. Dengan KRL juga. Lebih integrated gitu kan. Iya, kalau bisa sekalian MRT, LRT lebih keren sih. Gitu. Biar Jakarta Utara itu jangan seperti daerah yang kesannya tertinggal, biar cepat maju gitu. Iya. Selain itu ya masalah bola itu ya, kan jadi isu yang cukup panas juga tuh antara fans Persija dengan fansnya Persib. Iya. Kan jadi isu politik yang cukup ini loh, lumayan loh itu perdebatannya kan. Iya. Ya. Yang kemarin yang menarik juga itu si Bang Rano kan sempat dipelintir juga itu bahwa dia tidak mendukung naturalisasi. Iya. Padahal faktanya kan enggak dia itu. Dia mendukung naturalisasi. Kan setelah dia bertanya, sebenarnya naturalisasi itu tujuannya untuk apa? Kata Erick Thohir, ya kita kan ini untuk jangka pendek. Biar membuild up timnas kita itu lebih cepat dulu. Sambil di bawahnya itu, anak-anak kita itu tetap akan kita lanjutkan pendidikan sepak bolanya. Jadi nanti timnas senior yang ada sekarang yang udah dinaturalisasi itu akan menjadi contoh buat sepak bola kita, termasuk Liga 1, Liga 2 dan pembinaan usia dini. Jadi ada standarnya udah naik nih, kemudian dicontoh oleh kita gitu loh. Dan akhirnya si Bang Dul juga akhirnya mengakui, oh begitu, saya dukung deh naturalisasi gitu loh. Jadi nggak ada pernyataannya menolak naturalisasi. Iya. Gitu. Dan tuh dia sempat dibully sama ini loh, banyak. Iya, kaum sebelah biasa lah itu. Ini yang ngakunya fans bola gitu. Iya, kan mungkin karena di sini banyak fans Persija yang suka bola juga. Dulu mungkin mereka terinspirasi dari bagaimana cara menjatuhkan Ganjar. Iya, betul. Dari ketika dia menolak Piala Dunia U20 gitu kan. Mereka mencari isu yang sama juga. Sama, gitu. Iya. Jadi tipikal lah ya. Nah, ternyata salah itu. Mereka nggak menyimak semua. Jadinya hoax kan. Itu. Akhirnya mereka juga yang jatuh sendiri gitu. Iya sih, menarik gitu ya. Tapi selain itu juga kemarin ada isu soal larangan mengaji habis maghrib itu juga. Oh, yang untuk mengaji. Seperti ini nggak? Oh iya, ada notis juga itu. Mengaji habis maghrib. Katanya dilarang oleh Mas Pram. Ya. Oh enggak. Padahal enggak. Yang ini malah diklarifikasi sama beliau, tidak melarang gitu. Tidak membuat program ikut-ikutan program mengaji habis maghrib itu bukan berarti melarang. Mas Pram itu kan lebih ke biar kita lebih inklusif gitu programnya. Jangan membawa program-program yang menyebut masalah agama, suku, ras lagi gitu loh. Kita sebagai public figure untuk kota semaju Jakarta, mestinya itu programnya itu untuk kemajuan manusia secara bersama, universal, bukan untuk golongan tertentu lagi, bukan untuk suku tertentu, untuk ras tertentu, tetapi untuk semua secara universal gitu. Jadi kalau kita membuat program khusus mengaji, misalnya Ridwan Kamil membuat program untuk mengaji maghrib gitu kan, dan itu alasannya kan untuk mengurangi angka kekerasan tawuran, katanya begitu. Tapi kalau kita lihat di Jawa Barat dulu, nggak ada signifikansi antara program mengaji habis maghrib dengan tingkat kekerasan anak-anak, nggak ada. Tetap makin meningkat malah di Jawa Barat, itu faktanya. Iya. Jadi kalau misalnya dibuat alasannya begitu, menurut saya sih agak lebih omong kosong ya. Karena mungkin ya lebih ke bagaimana untuk mencari suara
dari umat Muslim aja sebenarnya. Iya, kalau yang ku tahu sih kemarin itu sempat dapat ini klarifikasi gitu bahwa Mas Pram itu tidak melarang. Tidak melarang. Yang itu kan katanya Mas Pram itu melarang warisan program dari Pak Anies gitu kan. Enggak, justru ya boleh aja kalau memang jam 6 ini mau tetap dipakai ya dipakai, tapi nggak mengharuskan nggak gitu mengharuskan, loh. Iya. Waktunya itu disesuaikan dengan masing-masing aja. Iya. Lagian kan pernyataan Pak Pram itu ya janganlah kita membawa masalah-masalah identitas ke dalam program-program kita. Ayolah ada program yang lebih sehat lagi, yang lebih universal, inklusif untuk semua orang gitu. Kalau misalnya ada program mengaji untuk umat Muslim, lalu untuk umat Kristen program apa? Untuk umat Hindu program apa? Iya dong, harus fair dong gitu loh. Betul. Kan kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Jakarta ini adalah miniatur dari Republik Indonesia gitu. Ayo kita buat contoh yang lebih baik, yang berlaku untuk semua agama, yang berlaku untuk semua suku, jangan hanya untuk satu golongan tertentu saja gitu. Tapi yang menarik dari program-programnya Mas Pram Bang Rano ini nggak ribet gitu. Itu. Simple dan memang kita butuhkan gitu. Nah, itu Pak. Kemarin tuh yang seperti yang tadi kita omongin di belakang gitu kan. Kalau kita throwback ke belakang gitu kan, pas pencalonan beliau, saya pesimis. Saya sempat pesimis hari pertama itu. Kenapa harus Pram gitu? Kalaupun kita PDIP harus kalah, udah tahu kalah nih melawan Ridwan Kamil yang super begitu tinggi elektabilitasnya dan didukung oleh 13 partai politik gitu. Kenapa kita harus memilih Pram? Kenapa kita tidak memilih Ahok saja? Mending kita kalah karena Ahok kalah lebih terhormat dibanding dengan kalah dengan orang yang kita anggap selama ini tidak mumpuni gitu loh. Itu pikiran orang-orang saya dan teman-teman saya yang tidak mengenal tentang Pram. Selama ini kan kita hanya tahu Pramono Anung sebagai sekretaris kabinetnya Jokowi dan nggak pernah ngomong di depan media gitu loh. Ya paling di lingkup kantornya saja gitu. Yang banyakan ngomong juga banyakan sekretaris negara, bukan sekretaris kabinet. Sekretaris kabinet hanya mengurusi internal rapat kabinet saja. Administratif gitu. lah ya. Ternyata setelah beberapa hari setelah pendaftaran di KPUD, kemudian Pramono kan ngomong di Najwa Shihab itu. Nah, pikiran saya sedikit banyak berubah tentang minimal pribadinya gitu. Oh ternyata omongannya ini gampang ditangkap, programnya ini nggak ribet gitu loh. Kalau dia ngomong tuh minimal dia bisa mendeliver apa yang dalam pikirannya kepada orang-orang yang mendengar dengan cara yang gampang, sederhana gitu, nggak belibet gitu loh. Iya, itu menarik gitu. Jadi nggak harus dengan mendaki-daki gitu. Iya, nggak harus dengan memilih kata-kata yang sulit biar mungkin terlihat keren gitu loh. Tapi ya apa adanya emang beliau begitu. Ditambah lagi dengan Rano Karno yang memang terlihat Betawi banget. Emang aslinya begitu, seperti itu. Ceplos-ceplos ngomongnya gitu loh. Jadi mungkin perpaduan kedua orang ini, Pramono satu, terus Bang Dul satu. Bang Dul mungkin lebih cocok untuk mewakili kelompok menengah ke bawah. Bang Pram itu, Mas Pram, lebih cocok untuk sebagai representasi kelompok menengah ke atas. Jadi saling melengkapi sebenarnya. Iya, betul. Itu. Itu kombinasi yang bagus lah. Iya. Ya ini mungkin juga menjadi kekhawatiran dari kompetitornya juga. Ya kan? Benar. Nah, ada hasil survei menarik kemarin, Pak. Iya. Nah, ternyata Ridwan Kamil meskipun elektabilitasnya tinggi, kemarin terakhir itu 48, sekian ya, 47 48 gitu. Versi siapa dulu? Ada yang versinya 51. Itu ya, tapi ada yang intinya trennya itu makin menurun. Iya betul, menurun. Dan trennya Pramono makin naik. Nah, ada yang membuat Pramono diuntungkan dari kedua pasangan ini, termasuk Ridwan Kamil juga. Dia itu kenapa bisa menurun? Ridwan Kamil dia itu elektabilitasnya itu tinggi sendirian. Sementara wakilnya elektabilitasnya rendah, jadi nggak bisa menutupi atau menambah elektabilitas. Iya, nggak bisa didongkrak elektabilitasnya. Pramono elektabilitas pertama itu hanya 0,1%, tiba-tiba naik jadi 20 sekian persen. Ketika digabung dengan Bang Dul itu bisa 30-an% di hasil survei terakhir. Karena memang tingkat keterkenalan dan kesukaan orang Betawi, orang Jakarta kepada Bang Dul itu sangat tinggi. Jadi wakil gubernur ini memberikan kontribusi yang besar terhadap upaya untuk mendongkrak elektabilitas dari Pramono Anung itu. Iya, yang menarik juga ya, pada saat rencana dulu sebelum revisi Undang-Undang Pilkada, rencanakan yang gitu yang mau dibatalin ya waktu itu ya. Iya.
Itu kan perasaan kami tinggi itu. Wah, tinggi banget, tinggi puncak banget. gitu. Tapi justru yang menarik justru setelah ada kompetitor dia makin turun gitu. Makin turun, ya. Ya karena itu mungkin dia orang-orang udah mulai mengenal juga di depan layar. Oh ternyata programnya Ridwan Kamil ini banyak yang nggak menarik. Salah satunya soal mobil curhat. Buat apa sih mobil curhat sebagai masalah mengatasi kemacetan? Kan aneh. Relevansi mobil curhat kemudian untuk mengatasi masalah kemacetan. Bukankah itu menambah sebuah kemacetan? Jelas menambah dong. Bayangkan gini Pak. Saya kemarin mencoba membuat kalkulasi gitu. Kalau misalnya ada 1.000 mobil curhat di Jakarta, tambah macet dong. Tentu itu mobil baru, bukan mobil yang lama dong. Dibeli oleh anggaran Pemprov DKI. Sepanjang jalan Sudirman Tamrin ada 500 mobil curhat. Sepanjang jalan TB Simatupang ada 500 mobil curhat. Itu kan menambah. Mau ditaruh di mana? Diparkir di mana gitu. Atau sambil jalan, mungkin konsepnya bagaimana. Intinya dengan adanya mobil itu akan semakin menambah jumlah populasi mobil di Jakarta dong. Ya intinya sih program itu nggak realistis sih. Nggak realistis. Dan katanya kan yang ngisi kan di dalam itu psikolog sama rohaniawan, tokoh agama gitu. Orang udah kesal dengan macet, kemudian mau curhat. Orang tuh macet, pengen cepat-cepat nyampe ke rumah, bukan mau curhat di jalan. Ya artinya gini, kalau kalkulasi, justru kenapa aku bilang tadi program Mas Pram dan Mang Rano itu nggak ribet. Iya. Solutif gitu maksudnya, solutif. Nah, satu sisi Pak, satu sisi solusi dari Pram kan lebih realistis. Apa solusinya? Mereka tuh ingin memperpanjang jalur LRT, MRT pengen diperpanjang juga, kemudian busway juga pengen diperbanyak. Yang lebih keren menurut saya adalah mereka itu pengen KRL itu dipercepat jarak waktunya. Ya, betul, ya. Jadi mungkin nanti gerbongnya ditambah atau keretanya ditambah, tapi dipercepat lagi. Kalau mungkin sekarang waktu tunggunya itu nggak lama. Ya, per 10 menit atau per 5 menit. Sekarang mungkin kalau bisa dibuat per 3 menit dalam waktu tertentu. Ada yang bagus lagi loh. Udah dengar belum? Jadi Mas Pram itu Bang Rano mau merevitalisasi waterway yang dulu pernah digagas oleh Pak Sutioso. Oh iya. Ya. Jadi akan diintegrasikan sampai ke Pulau Seribu sana nanti. Nah, itu. Diintegrasikan juga dengan moda transportasi yang dimiliki dikelola oleh pemerintah. Itu keren itu. Itu keren banget. Itu salah satu untuk juga mengurangi beban jalan raya itu. Iya. Seperti yang ada di Malaysia kalau nggak salah. Ya. Malaysia udah pakai itu. Iya. Jadi misalnya kamu mau ke Pulau Seribu ya nggak usah ngelewatin pakai kendaraan darat, kalau bisa lewat Ciliwung ya lewat situ gitu loh. Lewat situ aja. Jadi nggak usah ngeliatin itu lagi. Tapi nggak tahu apakah itu bisa terrealisasi dengan baik ya. Tapi lihat aja lah. Tapi satu lagi menarik menurut aku sih ada satu program yang sangat kontekstual gitu. Apa tuh Pak? Ini PSU. Oh. Karena sangat kontekstual yang berkaitan dengan angka pengangguran. Oh, iya. Jadi PSU nggak perlu ijazah. Itu kan pas banget itu. Iya. Karena kan secara jadi PSU itu nggak perlu keterampilan yang tinggi juga kan. Yang penting kamu sehat, nggak perlu ijazah juga bisa gitu loh. Iya sih. Asal orangnya mau kerja gitu kan. Iya. Gitu. Iya kemarin juga ada tawaran dari kalau nggak salah dari Pak Mas Pram ya. Itu akan mengaktifkan tenaga harian yang dulu pernah dihidupkan oleh Pak Ahok. Iya betul. Itu kan. Dan mereka tuh standarnya kan gaji kalau di total semua kan itu kan upah UMR DKI itu. Iya. Dan mereka lebih dari layak sebenarnya untuk cukup ini. Itu lah. salah satunya. Lebih dari cukup itu. Iya itu menarik tuh. Menurutku itu program yang sangat harus didukung karena kan masalah pengangguran ini menjadi masalah nasional juga. Iya. Masalah nasional. Setidaknya DKI juga harus mengambil tanggung jawab lah apa yang dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran. Iya, dan kemarin ada infonya kalau nggak salah sekitar 4.000% ada kenaikan angka pengangguran di DKI, kalau nggak salah itu. Itu artinya kita ini tidak mampu menyiapkan untuk mengantisipasi pengangguran-pengangguran itu dari dulu gitu loh. Makanya saya setuju banget soal program keberlanjutan itu. Jadi dan ini harus bersinergi dari dulu sampai sekarang. Jangan sampai kita memulai dari 00 lagi, Pak. Iya, gitu. capek lah. Capek banget kayak gitu. Karena ketika kita memulai dari 0 lagi, programnya 0 lagi, sistemnya 0 lagi, kantornya 0 lagi, mulai dari baru lagi. Kita nanti ketemu di tahun keempat, sibuk lagi dengan urusan politik. Gitu. Betul. Terus nanti ketemu dengan gubernur lagi, mulai lagi dari yang baru lagi. Iya. Dan persoalan selama ini kan begitu, Pak. Apa yang udah ada diganti lagi, padahal fungsinya sama. Itu Iya sih.
Tapi juga ada persoalan lain yang masalah kemarin juga kalau aku dengar tuh masalah vaskes. Iya. Ternyata di DKI itu juga belum merata ya. Belum vaskes merata. itu ya. Karena aku dengar kemarin di daerah Cakung itu mereka belum punya rumah sakit di situ. Iya. Padahal jumlah pasien itu cukup tinggi di situ. Iya, memang kalau harusnya kan udah per kelurahan itu harusnya udah ada rumah sakit kecil sih sebenarnya untuk standar Jakarta ya gitu. Dan itu kan dulu cita-citanya Pak Ahok, biar orang-orang itu nggak semua harus ke rumah sakitnya kecamatan lagi gitu. Kalau bisa dibuat di kelurahan aja, standarnya dinaikin gitu. Itu. Iya, karena itu penting sih. Tapi juga yang kalah penting juga dalam soal pendidikan ini juga kayaknya. Ada ini nggak sih ide yang baru nggak sih dari pendidikan ini? Kalau pendidikan sih saya setuju. Kemarin kalau nggak salah ya mengusulkan untuk menggratiskan pendidikan untuk semua angkatan usia pendidikan termasuk di swasta gitu. Jadi bukan hanya di sekolah negeri aja tapi juga di swasta gitu. Dan memang sekolah swasta kan banyak juga siswanya, dan yang sekolah di swasta itu belum tentu siswa yang mampu. Banyak sekolah swasta yang menjadi alternatif orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang tidak diterima di negeri. Jadi mereka ini sekolah di swasta yang penting sekolah aja. Jadi mereka banyak juga bayarnya nunggak. Saya dulu pernah ada penelitian ke sekolah swasta di Jakarta Utara. Saya kira sekolah ini sekolah bagus. Ternyata nggak sebagus yang saya bayangkan seperti sekolah-sekolah swasta yang dulu kan. Gitu. Ternyata ini sekolah dari keluarga yang mohon maaf menengah ke bawah gitu. Mereka pun dengan biaya sekolah yang murah pun mereka masih nunggak, Pak. Bahkan ada yang rapornya ditahan karena uang sekolahnya belum dibayarkan. Nah, ketika gubernur bisa menjangkau dan mengakses sekolah-sekolah swasta untuk kelompok-kelompok menengah dan ke bawah, saya pikir ini kan bagian dari tujuan dan janji bangsa kemerdekaan kita juga gitu loh. Jadi bukan hanya untuk sekolah negeri, anak-anak kita juga banyak yang sekolah di swasta dan ini harus disentuh semua. Iya betul itu ya. Betul. Karena kan Bang Rono kalau nggak salah bilang ya karena fasilitas sekolah negeri itu sekarang terbatas. Iya. Ya Jakarta tahu sendiri kan lahannya gimana. Iya. Kalaupun harus dibangun ya harus mungkin sekolah terintegrasi dari SD, SMP, SMA bisa. Tapi vertikal gitu kali ya. Benar, Pak. Karena mengatasi lahan Jakarta kan nggak semudah itu gitu kan. Iya. Dan perlu juga ini untuk mahasiswa, mungkin beasiswanya perlu diperluas. Kan program beasiswa ini kan KJMU ya. Itu yang sampai setahun kalau nggak salah 12 juta itu. Jadi sebenarnya udah gede banget itu untuk mahasiswa. Per semester segitu kayaknya. Kalau per bisa semester atau per tahun? Kalau nggak per semester per tahun lah itu. Nah, kalau bisa diperluas lagi jangkaunya, bukan hanya mahasiswa yang di negeri aja, tapi juga kalau bisa anak-anak ke Jakarta yang di swasta juga gitu loh. Jadi itu sedikit banyak membantu untuk mengembangkan SDM-nya Jakarta juga gitu. Iya sih. Sebenarnya kan di Jakarta itu kan persoalannya banyak ya. Kesehatan, transportasi, pengangguran. Oh, banyak banget. Belum lagi banjir. Ya, sifatnya berkaitan dengan alam ya kan. Yang ketiga juga kewirausahaan. Kewirausahaan ya. Yang mungkin aku belum dengar sih masalah penataan untuk itu loh, penataan. Pernah sih Mas Rong kayaknya nyebut juga ya. Penataan untuk pasar atau UKM-UKM yang di pinggir jalan itu. Iya. UKM itu sebenarnya di Jakarta udah sedikit lebih baik daripada di daerah lain gitu. Mungkin perlu dibuat lebih terorganisir lagi aja, kemudian difasilitasi gitu. Fasilitasnya itu bukan hanya sekedar, kalau sekarang tuh ada fasilitas KRIS lah, fasilitas untuk modal lah, tapi juga diberikan fasilitas tempat yang lebih layak dan memadai. Karena kan UMKM itu kan banyak kan makanan dan minuman misalnya. Kita kan harus bisa menjamin kebersihannya lagi. Ketika pemerintah udah bisa menjamin tempatnya kepada mereka, sekarang saatnya menjamin kualitinya. Gitu loh. Betul juga itu. Itu PR juga itu yang harus. Termasuk yang dekat-dekat sekolah kan banyak kita lihat gerobak-gerobak yang masih bersih. Kebersihannya itu masih jauh dari kata higienis lah. Dan itu perlu diperhatikan memang. Untuk naik kelas kita harus siap untuk mengontrol standar kebersihan makanan kita. Airnya yang dipakai berulang-ulang. Itu perlu banget itu, Pak. Perlu banget itu. Dan itu mereka melayani anak-anak sekolah gitu. Iya. Ya dan juga masalah nggak kalah itu adalah untuk itu pasar tradisional Jakarta itu kan di Jakarta juga kacau balau loh. Iya. Penataannya
penataannya. Mungkin orang gini ya, banyak yang udah mulai berpindah ke online, tapi kan tetap aja ada hal-hal yang harus kita beli dengan offline, Pak. Gitu. Makanya pemerintah harus memperhatikan juga ke sana, jangan sampai yang udah lama itu dibiarkan begitu saja. Tapi kita harus upgrade baik per tahun, misalnya per 3 tahun, upgrade lagi, per 3 tahun upgrade lagi gitu. Bagaimana sistemnya gitu. Pemerintah Jakarta itu punya dana 80 triliun itu bisa banget melakukan apapun. Bisa itu. Apapun. Iya. Kadang-kadang nggak harus pakai dana itu juga, bisa kerjasama kan, seperti Ahok itu kerjasama membuat itu. Iya, kontribusi tambahan dari pengusaha dulu kan dipakai untuk bangun apapun, sangat bisa. Sangat bisa gitu. Iya. Tergantung. Tapi menurut John, kira-kira Mas Pram dan Maharana itu bisa itu ya? Bisa banget lah. Implementasikan itu ya? Sangat bisa. Kan ada gubernur-gubernur sebelumnya juga yang udah berpengalaman di belakangnya. Ahok ada. Ya mudah-mudahan Anies juga mau membantu gitu loh. Kemudian ada Foke juga di belakang gitu. Implementasi dari Pak Ahok dulu cukup bagus sebenarnya. Kontribusi tambahan yang dimintain kepada para pengusaha, kalau nggak salah 15% gitu. Jadi pemerintah Pemda DKI Jakarta itu nggak mengeluarkan anggaran khusus lagi untuk membangun beberapa infrastruktur yang harusnya tuh kita nggak perlu banget untuk kita bangun gitu loh. Tapi itu bermanfaat besar untuk sebuah perubahan lingkungan, untuk perubahan fasilitas publik juga gitu. Bisa dimanfaatkan oleh dan bisa dirasakan oleh masyarakat gitu. Tapi ngomong-ngomong ini ada fenomena yang menarik juga ini. Apa tuh, Pak? Dulu kan waktu Mas Pram dicalonkan tuh sempat sengit gitu ya. Ada pendukung Ahok, pendukung Anies. Oh iya. Kecewa lah gitu ya. Tapi sekarang ke belakang ini udah mulai berbeda loh. Udah mulai mereka melakukan migrasi gitu loh. Pendukung baik pendukung anak Abah maupun Ahokers gitu. Ahokers ya. Termasuk John juga dong. Termasuk kita Ahokers lah. Iya kan. Dulu kan. Akhirnya sama-sama mendukung Mas Pram dan Bang Rano. Memang kembali kepada pandangan orang-orang kepada masing-masing figur ya. Orang-orang kan nggak bisa melihat langsung, belum bisa berkomunikasi langsung dengan masing-masing figur. Mereka itu hanya bisa melihat lewat media sosialnya, latar belakangnya, karyanya apa. Kemudian ketika bicara di layar TV atau di YouTube dan sos juga, ini orang looknya gimana sih gitu loh. Apakah omongannya meyakinkan gitu. Terus kemudian apakah dia bisa melanjutkan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan Ahok juga gitu. Orang melihatnya selalu dari situ, Pak, gitu. Ya. Kemarin kan aku sempat podcast juga dengan mantan pendukungnya Anies juga, anak Abah waktu Pilpres. Oh iya? Iya, akhirnya sekarang juga mereka realistis. Karena, ada sosok yang misalnya memang punya kemampuan untuk melanjutkan kepemimpinan program Anies gitu. Akhirnya mereka ke Bang Rano dan Mas Pram. Ya, mungkin memang ada sedikit masalah sih. Jadi mereka mungkin suka dengan Bang Rano tapi kurang begitu ke Mas Pram. Iya. Benar nggak itu? Iya kan? Memang masih banyak yang begitu. Terlihat juga di hasil survei terakhir itu beberapa lembaga survei ke Ridwan Kamil. Pendukung Anies itu sekitar 48% memilih Ridwan Kamil. Kemudian sekitar 30-an% memilih Pramono Anung gitu loh. Mungkin ada faktor PKS-nya juga, ada faktor partai-partai lain juga. Dan karena Ridwan Kamil itu selalu eksis di media sosial juga gitu loh. Faktornya mungkin lebih berat ke sana. Terus juga mereka tuh belum sedalam itu untuk mengenal Pramono Anung gitu. Ya, kalau Ridwan Kamil mah eksis lah kalau di medsos ya. Kalau di medsos memang rajanya. Gimiknya juga oke. Kemudian keyword yang dia ini juga oke gitu. Intinya dia itu serius banget gitu. Iya. Kayak konsultan banget lah gitu ya. Iya. Tapi satu sisi kalau dilihat kepribadiannya, orang-orang banyak yang agak khawatir dengan Ridwan Kamil sebenarnya dengan apa yang terjadi di Jawa Barat, Pak. Kan apa itu? Pernah tuh ada kasus guru di Jawa Barat yang mengomentari Instagramnya Ridwan Kamil. Aku lupa omongannya apa, tapi dipin sama Ridwan Kamil sampai dia itu dipecat dari sekolah itu. Iya betul. Gitu. Kemudian Ridwan Kamil turun ke sekolah itu meminta agar jangan dipecat, tapi tetap aja orang udah terlanjur kena mental gitu. Kalau udah kena mental, kemudian walaupun gubernurnya turun meminta, jangan pergi, kembalilah ngajar di sekolah ini. Orang kan udah terlanjur hancur nama baiknya. Itu loh. Hanya gara-gara telunjuk seorang gubernur memimpin komentar rakyatnya. Itu kan bahaya sebenarnya. Dan dia bukan hanya sekali melakukan itu, Pak. Udah beberapa kali pernah melakukan itu. Dan orang yang melakukan itu kan pasti dihajar sama fansnya dia. Ya mau nggak mau dia harus keluar dari instansi tempatnya bekerja. Kemudian dia udah kena mental juga.
diasingkan oleh tetangganya gitu. Itu mungkin salah satu kepribadian dari Ridwan Kamil yang sedikit banyak dikhawatirkan oleh anak-anak muda Jakarta juga. Nggak bisa bercanda terlalu banyak, terlalu dalam gitu. Kita harus terlalu menghormati dengan etika-etika kesopanan gitu. Kalau sama dulu kan orang ceplos-ceplos, ngomong apapun oke gitu. Dengan Betawiannya dia. Dulu kan Bang Rano itu kan kayaknya egaliter ya. Jadi nggak memandang tinggi rendah, semua dianggap sama lah. Gitu. Tapi beliau juga masih ada rasa tata krama sopan santunnya ada, nggak semua istilahnya disamakan juga. Tapi ya gitu, kalau ada kritik-kritik apa yang datang ke kita, nggak perlulah menanggapi dengan cara yang berlebihan. Satu titik jari dengan memimpin komentar yang kita anggap menyakitkan itu kan bisa jadi memicu ya. Ada 100 pisau buat dia, itu kan bahaya gitu. Ya nggak perlu lah harus sampai begitu. Kecuali memang kalau mengomentari tentang masalah pribadi dan keluarganya, ya mungkin itu perlu sebuah tindakan yang tegas gitu. Itu. Tapi yang jelas ya, aku melihat sih gini sih, kalau Mas Pram dan Bang Rano itu memberikan harapan baru juga buat warga Jakarta ya. Mereka tidak berjanji muluk, mereka akan tetap melanjutkan apa yang sudah bagus. Tidak mengiming-imingi warga Jakarta dengan sesuatu yang spektakuler gitu kan. Yang gratis-gratis. Nggak melakukan usaha-usaha atau istilahnya janji-janji populis yang iya kan? Nggak terlalu menekankan politik identitas juga. Kalau ngikutin jejaknya Mas Pram sih sebenarnya nggak wajar lah. Dulu kan beliau pernah jadi anggota DPR RI. Pastinya juga pernah bersosialisasi ke masyarakat. Iya kan? Udah berapa kali beliau jadi anggota? Iya kan? Kemudian yang kedua, beliau juga pernah di sekjen partai. Harus menampung banyak aspirasi ya kan, walaupun satu partai. Tapi kan PDIP itu partai besar. Dan istilahnya DPC-nya sampai anak rantingnya ada. Itu mungkin tapi itu mungkin tak terlihat di dalam 10 tahun ini, Pak. Kayak saya lah, 10 tahun ini kan artinya umur saya 10 tahun yang kemarin itu sekitar 19 tahun atau 18 tahun lah gitu. Saya nggak tahu Pramono Anung itu ketika bicara depan publik, dia itu ngomongnya apa, idenya apa, gagasannya apa, walaupun menteri. Kecuali mungkin beliau tuh menteri sosial, pasti lebih banyak bicara depan orang. Kalau menteri kabinet Jokowi kan dia hanya bicara di ruang lingkup kabinet aja. Ya kan dulu waktu menjabat tuh pas pernah menjabat di posisi publik itu, media sosial belum ada. Iya, benar. Itu masalahnya. Oh iya, betul. Jadi, belum ada. Rekamannya itu juga nggak banyak. Tapi mungkin di TVRI atau apa itu ada gitu. Tapi untungnya beliau cukup sering nge-tweet juga ya. Jadi rekam jejak yang dulu itu nggak pernah bohong gitu. Ya, jejak digital itu emang kalau emang baik ya nggak akan menusuk dia di kemudian hari. Tapi kalau apa kayak si RK ya akhirnya jadi bumerang buat dia sendiri. Iya, itu jadi bahan gorengan kita juga di dunia maya itu. Ini. Ya, sama seperti kasus Fafa lah. Yang booming belakangan ini itu kan jadi pedang bermata dua sebenarnya. Iya, benar itu. Ya, memang sekarang itu netizen itu kan cerdas gitu ya. Mereka bisa ngulik sampai ke dalam digging data itu gila gitu. Iya, benar. Menggali data itu sampai dan itu heboh biasanya. Sifatnya yang substantif aja mereka tahu gitu. Ngeri-ngeri juga sebenarnya. Tapi kalau orang hidupnya ya biasa-biasa aja juga nggak akan jadi masalah gitu. Atau mungkin kalau bisa dibiasakan untuk pelajaran ke depan ya, kita mungkin mau nggak mau mengakui rekam jejak Anies Baswedan di media sosial juga ternyata cukup bagus karena beliau dulu sering membaca buku. Jadi apa yang dipikirannya, apa yang dibaca itu dituangkan ke dalam quote-quote di Twitter juga gitu. Jadi ketika 10 tahun lalu dia meng-quote tentang ini, itu kan menjadi bahan yang bagus untuk 10 tahun ke depan. Itu mungkin bisa kita biasakan juga, kita bisa ambil pelajaran yang positif juga untuk itu. Tapi untungnya dia suka baca buku ya. Coba kalau nggak suka baca buku gimana? Sukanya mainan, nggak bisa nge-quote apa-apa dong. Itu lain lagi kan. Kira-kira apa yang disampaikan John dari ini, di Pilkada ini? Ya, untuk Pilkada 2024 saya sebenarnya lebih pengen pemimpin yang kita ini kan Jakarta ini sudah kota yang megapolitan ya. Megapolitan. Menjadi contoh bagi dunia, bukan hanya Indonesia gitu. Saya pengen pemimpin dan calon-calon pemimpin yang ada sekarang itu
mereka itu beradu gagasan yang inklusif, bukan hanya mementingkan satu kelompok saja. Kita udah sampai ke tahap sini, Jakarta 2024 itu sudah tidak membicarakan tentang suku dan ras dan agama lagi. Tapi Jakarta 2024 itu udah membicarakan bukan sekedar masa depan Jakarta, tapi juga masa depan Indonesia. Kita punya target Indonesia emas itu 2045 nanti, itu bisa terwujud dimulai dari Jakarta. Jangan kita membiarkan wilayah lain memulai itu. Kalau bukan Jakarta yang memulai sekarang, terus daerah mana lagi? Ya. Itu. Tapi kan Jakarta statusnya bukan ibu kota lagi. Nah, kalau soal status ibu kota kan itu beda urusan lagi, Pak. Ya? Ibu kota kan urusannya nanti penduduknya di sana kan cuma sedikit. Kalau di IKN, kalau di Jakarta tetap akan jadi kota terbesar, kota paling penting karena pusat aktivitas ekonomi Indonesia ada di sini. Masih jadi kiblat lah ya. Tetap akan jadi kiblat gitu. Ya. Siapapun gubernurnya nanti, bahkan 200 tahun ke depan, gubernur Jakarta itu sangat menentukan untuk melangkah ke konstelasi politik nasional. Itu panggung utama lah ya. Utama itu. Ya. Oke, thank you John. Kita ngobrol lagi. Terima kasih, Pak. Soal pilkada di session berikutnya lah. Siap. Karena kan masih bulan November ya. Ya, dan masih banyak lagi isu tiap hari sebenarnya ada isu. Omongin lah ya, kita klarifikasi lah biar nggak ini ya. Iya Pak. Ya. Minimal kita minggu depan lah ketemu lagi. Iya Pak, ya. siap. Thank you.